Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu lagi, dimana kita bakal membicarakan komponen-komponen jadul yang kita perbandingkan apakah itu masih worth it dipakai di 2020 ataupun tidak. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu Gonam Tech dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari Gonam Tech. Oke, lanjut. Jadi kemarin tuh gue udah nanya ke teman-teman sekalian tuh untuk ya bikin voting gitu kan, kalau nanti bakalan bikin Intel generasi keberapa atau mungkin FX series atau mungkin Athlon series di video selanjutnya. Dan kebanyakan kalian itu voting untuk Intel generasi pertama. So kita bakal mulai Intel generasi pertama mulai dari i3 540 karena emang ya bertahap dong. Langsung aja kita lihat di sini spesifikasi dari si i3 540 ini, yaitu dia tuh litografinya masih 32 nanometer dan ini ya standar buat prosesor jadul. Dan 2 core dan 4 thread. So ini sih menurut gua masih lebih oke daripada kalian ngambil si core tuh kuat, jujur aja. Speed clocknya juga masih tergolong rendah, walaupun di prosesor jadul ini lumayan, tapi untuk sekarang di 2020 ini udah tergolong rendah. TDP nya lumayan hemat, cuma 73 watt, lumayan hemat sih. Lanjut lagi ke bawah, kalau si i3 540 ini support sampai 1333 MHz memori kecepatan RAM-nya. Dan ini sudah memiliki Intel HD Graphics, so kalian juga berarti udah bisa jalanin si prosesor ini tanpa discrete GPU. Tapi kalian harus pakai motherboard juga yang support Intel HD Graphics atau mungkin punya GPU onboard, karena sebenarnya umumnya beredar di market Indonesia itu Intel generasi pertama itu H55 sama P55. So bagi kalian yang emang ingin menggunakan Intel HD Graphics, kalian emang harus menggunakan motherboard yang H55, karena kalau P55 itu nggak support Intel HD Graphics atau built-in GPU. So kalian emang harus make discrete GPU. Dan si Intel generasi pertama ini soketnya LGA 1156. So ini jadul. So karena kita udah lihat spesifikasinya, kita langsung lihat ke harganya, karena emang pertimbangan prosesor ini ya karena murahnya. Di sini kita bisa lihat kalau harganya itu dibanderol dari 65.000, 75.000, 90.000, atau mungkin kalian pengen ngambil yang bandelnya itu bisa sampai 700.000. Tapi ini bandel ya, udah lengkap sama harddisknya, sama RAM-nya, sama segala macem. Tapi kalau prosesornya doang sebatang kara itu bisa sampai 65.000. Seharga kacang. Dan juga banyak di sini komputer-komputer yang udah jadi, dan ini itu sebenarnya ditunjukkan untuk pemakaian kantor. Walaupun ini ada RGB-RGB-nya dan nyala-nyalanya warna biru, tapi ini kayaknya bakal ditunjukkan untuk penggunaan kantor, bukan untuk gaming. Karena ini juga nggak dibekali sama VGA card. Intinya untuk si i3 540 ini kalian bisa mendapatkan dengan harga Rp65.000. Terus apa sih yang bisa dilakukan oleh prosesor dengan harga Rp650.000? Да никогда в жизни, Катя. Можешь мне просто довериться, ирландец. Да хорош уже. Я ни хрена о тебе не знаю. И вообще, ты за что сражаешься? Слушай, забудь. Да ну, а ты попробуй. Я познакомила Дзинзе со своими родителями, братьями и сестрами, и их детьми. Я хотела, чтобы у них была надежда.
Ya itu dia Core i3 540 Intel generasi pertama yang paling ya mungkin bisa dibilang seharga kentang, seharga kacang. Cuma di sini kita perhitungannya itu apakah i3 540 ini masih worth it 2020? Menurut gua sih sebenarnya masih sedikit worth it. Cuma harus ada beberapa pertimbangan. Karena memang apa namanya si i3 540 ini ya Intel generasi pertama dan itu menurut gua sih kayak masih kurang aja gitu kan. Cuma kalau dibandingin sama Core 2 Quad series atau mungkin LGA 775, gua masih lebih merekomendasikan i3 540 ini. So kelebihannya dari si Core i3 540 ini ya harganya itu yang affordable banget dan itu emang untuk semua orang gitu kan bisa karena harganya tuh harga kacang. Kekurangannya sih karena dia itu masih 2 core walaupun itu udah 4 thread. Mungkin agak berat aja 4 core dan 4 thread di 2020 itu aja mungkin masih agak ketinggalan, apalagi ini 2 core dan 4 thread. But kalau emang kalian juga masih main di resolusi 720p ini masih sebenarnya bisa dipertimbangkan untuk mengambilnya. Tapi bagi kalian yang emang pengen penggunaan ringan-ringan aja ataupun e-sport ringan atau mungkin ngetik-ketik apa segala macem, ini bisalah gua rekomendasikan. Ya kekurangannya itu aja. Tapi ada satu catatan nih. Kalau kalian emang pengen ngambil apa namanya i3 540, kayaknya gue bakal lebih saranin kalian mengambil i3 yang generasi kedua sekalian yang 2120 atau mungkin 2140 yang itu emang Intel generasi kedua karena itu lebih oke dan lebih cepat, clocknya juga lebih tinggi. Jadi Core i3 540 ini penggunanya untuk apa? Untuk penggunaan kantor dan multimedia oke lah, bisa. Kalau untuk main game pasti harus dengan discrete GPU ya, karena ini Intel HD grafiknya sangat tidak banget. i3 540 ini ya oke masih bisa lah kalau kalian tuh masih berada di monitor 720p. Tapi kalau emang udah ke 1080p itu sangat tidak direkomendasikan walaupun kalian memakai preset yang low, tapi janganlah. Untuk rendering kayaknya karena cuma 2 core dan 4 thread, rendering sangat tidak oke. Selanjutnya editing video no ya, no, karena itu udahlah kalian tahu sendiri. Jadi kapan kita harus beli i3 540? Kalau kalian emang pengen beli PC dengan penggunaan yang ringan-ringan saja atau mungkin main game di 720p atau mungkin ketik-ketik apa segala macam ringan-ringan, ini oke banget buat kalian beli. Tapi jangan beli kalau kalian emang pengen bener-bener main game hardcore atau AAA atau mungkin 1080p resolusinya, ini tidak banget. Terus di akhir nih, si i3 540 ini paling direkomendasikan pakai VGA card apa sih? Menurut gua pribadi, i3 540 ini masih oke banget kalau kalian sandingkan dengan GTX 750 Ti, 750, GTX 650 atau mungkin RX 550 atau GT 1030. Kalau kalian ngambil VGA card di atasnya kayak terlihat mubazir aja gitu kan, bakal terjadi banyak bottleneck walaupun sebenarnya kan nggak bottleneck itu nggak selalu diambil dari VGA card A dengan CPU A, cuma gue lihat potensi bottlenecknya bakal tinggi banget. So itu dia yang udah gue rekomendasikan VGA cardnya kalau kalian emang pengen ngambil si i3 540 ini. Oke, itu dia pembahasan kita tentang Intel Core i3 540. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu apakah i3 540 ini masih worth it di 2020 ataupun tidak. Karena worth it atau tidak itu ya kembali ke kalian sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton Go6 Tech and always see you next time. Wassalam.